Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nazirna al-hadith bima yata'ala bi kisah as-sahabi al-jalil Abdullah bin Mas'ud. Qala al-muallif rahimahullah wa laqad balagha min ilmi Abdullah bin Mas'ud di kitabillah annahu kana yaqul wallahi alladzi la ilaha ghairuh ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu ayna nazalat wa a'lamu fima nazalat walau a'lamu anna ahadan a'lamu minni bi kitabillah tanaluhu al-matiyyu la taituhu. Materi kita masih pada pembahasan Abdullah bin Mas'ud. Semoga pertemuan yang akan datang kita akan menginjak pada sahabat yang lain. Salah satu yang diberitakan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud memiliki ilmu yang sangat tinggi, ilmu yang sangat luhur. Bahkan beliau pernah bersumpah demi Allah, zat yang berhak untuk disembah, dia adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Apakah yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud? Beliau mengatakan tidaklah ada suatu ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an kecuali aku tahu di manakah ayat tersebut turun dan kenapa ayat tersebut turun. Abdullah bin Mas'ud bersumpah bahwasanya tidaklah ada suatu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran kecuali aku tahu kapankah ayat itu turun, di manakah ayat itu turun, dan kenapa dia diturunkan, sebabu nuzulnya apa. Walau a'lamu anna ahadan a'lamu min kitabillah, walau a'lamu anna ahadan a'lamu minni bi kitabillah tanaluhu al-matiyyu la ataituhu. Sekiranya di sana ada seseorang yang lebih paham dibanding aku terkait dengan kitab Allah, sekiranya di sana ada orang yang lebih hebat dibanding aku dalam Al-Quran, perkara Al-Quran, kok orang ini berada di suatu tempat yang sangat jauh, sekiranya mampu ditempuh, niscaya aku akan menempuhnya. Menunjukkan Abdullah bin Mas'ud di sini bukan sombong, ikhwan. Abdullah bin Mas'ud di sini bukan sombong, tapi beliau memberikan berita terkait dengan dirinya. Dan demikian sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas tatkala hendak menjumpai orang-orang Khawarij, orang-orang yang keluar dari kepemerintahan yang sah, maka salah satu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib melarangnya. Kenapa Ali bin Abi Thalib melarangnya? Karena Ali bin Abi Thalib mengkhawatirkan keselamatan Abdullah ibn Abbas. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas berkata, aku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Apa ya, Pak? Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Aku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka di sini Abdullah bin Abbas tidak menyombongkan diri. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud juga tidak menyombongkan diri. Kenapa Abdullah bin Abbas mengatakan aku adalah orang yang paling baik akhlaknya? Karena orang yang paling baik akhlaknya tidak bakalan disakiti oleh orang. Paham ya, kawan? Paham enggak? Jadi Abdullah bin Abbas mengatakan dirinya, aku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka siapapun orangnya tidak bakalan menyakitinya.
Maka di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku adalah orang yang paling paham terhadap Al-Quran. Sekiranya di sana ada seorang alim yang ada di dunia ini selain aku, kok ada orang alim sementara mampu ditempuh, niscaya aku akan menempuhnya. Maka di sini Abdullah bin Mas'ud bukan orang yang sombong, tapi dia mengungkapkan akan dirinya. Suatu saat dikatakan, lam yakun Abdullah bin Mas'ud mubalighan fi ma qalahu an nafsihi. Fa hadha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yalqa rakban fi safarin min asfarihi wal lailu mukhayyimun yahjubu ar-rakba bidhalamihi. Persaksian Umar ibn Khattab terkait dengan kepintaran Abdullah ibn Mas'ud. Dikatakan, lam yakun Abdullah ibn Mas'ud mubalighan fi ma qalahu. Abdullah bin Mas'ud tidak berlebih di dalam penyampaiannya. Fahadha Umar ibn Khattab. Suatu saat Umar ibn Khattab yalqa rakban. Suatu saat Umar ibn Khattab melakukan perjalanan dan berjumpa dengan sekelompok orang fi safarin min asfarihi, dalam perjalanannya. Wal lailu mukhayyimun yahjubu ar-rakba bidhalamihi. Umar bin Khattab jalan ketemu dengan sekelompok orang, dan waktu itu keadaan adalah gelap gulita, gelap, sehingga gelapnya malam menghalangi pandangan. Insyaallah kita ini nikmat nih, dengar apa ini? Suara apa itu, Mas? Ada yang tahu? Belalang. Suara apa, ikhwan? Belalang. Hening. Di pesantren ini segini aja hening, ya enggak? Jam 10 malam tambah gelap tidak? Jam 12 tambah hening tidak, ikhwan? Mungkin yang terdengar kadang belalang, kadang katak kalau pas musim hujan. Indah tidak, ikhwan? Kadang jangkrik. Nikmat. Katanya tinggal di Jogja, kok suasananya kampung. Nikmat tidak? Nikmat. Wa kana fi raqbi Abdullah bin Mas'ud. Umar bin Khattab melakukan perjalanan, dan di sini ada sekelompok orang. Di antara yang hadir di kelompok orang ini, yang terhalang dengan kegelapan malam ini adalah Abdullah ibn Mas'ud. Wa kana fi raqbi Abdullah bin Mas'ud fa amara Umar rajulan ayunadihim. Maka Umar bin Khattab, beliau bersama rombongan juga, memerintah salah satu di antara laki-laki yang ada. Min ainal qaum fajabahu Abdullah minal fajji al-amiq. Qala Umar aina turidun? Qala Abdullah al-baita al-atiq. Faqala Umar inna fihim aliman wa amara rajulan fanadahum ayul qur'ani a'zam. Fajaba Abdullah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha wal hayyul al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Qala nadihim ayyul qur'ani ahkam. Faqala Abdullah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Faqala Umar nadihim ayyul qur'ani ajma. Faqala Abdullah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Faqala Umar nadihim ayyul qur'ani
akhwaf. Faqala Abdullah laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab may ya'mal su'a yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Faqala Umar nadihim ayul qur'ani arja. Faqala Abdullah qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafuru ar-rahim. Faqala Umar nadihim afikum Abdullah bin Mas'ud qalu Allahumma na'am. Dialog yang terjadi antara orang yang menjadi suruhan Umar Ibnu Khattab kepada sekelompok orang, dan di mana di antara mereka adalah Abdullah ibn Mas'ud. Maka laki-laki tersebut bertanya, dia disuruh oleh Umar, min ainal qaum, kalian ini dari mana? Fajabahu Abdullah, maka Abdullah berkata minal fajji al-amiq, minal fajji al-amiq. Al-fajj manahu al-wadi, dari lembah yang dalam. Faqala Umar aina turidun, Umar berkata aina turidun, kalian hendak kemana? Faqala Abdullah al-baita al-atiq, al-bait al-atiq. Apa maksudnya al-bait al-atiq? Man ya'rif? Apa al-bait al-atiq? Nama lain dari Ka'bah. Jadi Ka'bah itu memiliki beberapa nama. Yang mau nulis nama-nama Ka'bah. Surah ikhwan. Nama-nama Ka'bah. Yang pertama adalah Al-Baitu Al-Atiq. Al-Baitu Al-Atiq, rumah yang atiq. Atiq artinya kuno. Apa ya kawan? Atiq artinya kuno. Atiq itu artinya tidak ada duanya, eksklusif. Atik itu juga memiliki nama arti, yaitu atik itu artinya eksklusif, tidak ada duanya, rumah yang kuno. Atik ganteng. Ganteng itu apa? Atik. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, siapa namanya? Abdullah. Tapi ada yang memberikan pernyataan lain bahwasanya Abu Bakar itu namanya Atiq, ataukah Atiq itu merupakan gelarnya. Gelar Abu Bakar itu adalah Atiq. Dikatakan kenapa Abu Bakar memiliki nama Atiq? Li husni wajhihi, karena wajahnya ganteng. Apa ya kawan? Abu Bakar As-Siddiq orangnya apa ya kawan? Ganteng. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki kesamaan dengan Nabi Yusuf. Mana arif? Siapa yang tahu kesamaan Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi Yusuf? Ada yang tahu? Yang pertama, Nabi Yusuf memiliki muka yang ganteng. Begitu juga Abu Bakar. Abu Bakar itu ganteng, maka gelarnya apa? Atiq. Yang kedua, Nabi Yusuf adalah pentakwil mimpi. Nabi Yusuf apa ya kawan? Pentakwil mimpi. Dikatakan bahwasanya jika sahabat Nabi, perhatikan mas, jika sahabat Nabi mereka ngimpi
Maka mereka pun bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang Rasul menjawabnya, kadang Rasul berkata, beliau bersabda, tanyakan Abu Bakar. Tanyakan siapa? Menunjukkan apa? Menunjukkan apa mas? Tuh yang pakai baju itu mas. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan Abu Bakar Siddiq adalah juga pintar mentakwilkan mimpi. Jadi kesamaan Abu Bakar Siddiq dengan Yusuf. Yang pertama apa ikhwan? Sama-sama ganteng. Yang kedua, sama-sama pintar mentakwil mimpi. Yang ketiga apa? Abu Bakar Siddiq memiliki gelar yang sama dengan Nabi Yusuf. Apa itu? Siddiq. Abu Bakar gelarnya As-Siddiq tidak ikhwan? Di Al-Quran ada enggak gelar untuk Nabi Yusuf? Man ya'rif al-ayat? Nah, siapa yang tahu gelarnya Nabi Yusuf di dalam Al-Quran? Di surat Yusuf. Man ya'rif? Qul ya Fat Gifari, apal surat Yusuf enggak? Apal tapi belum di sini. Allah menyebutkan Yusufu ayyuhas siddiq. Ya enggak ya kawan? Yusufu ayyuhas siddiq. Wahai Yusuf, orang yang penuh dengan kejujuran. Disinilah kesamaan antara Nabiullah Yusuf dengan Abu Bakar As-Siddiq. Apa kesamaannya Ghifar? 3 hal. Apa? Ganteng, sama-sama ganteng. Kedua, pentakwil mimpi. Yang ketiga, gelarnya sama. Apa itu? As-Siddiq. As-Siddiq. Mafhum ya kawan? 3 hal yang menjadi kesamaan Nabiullah Yusuf dengan Abu Bakar. Kita lanjutkan. Yang kedua di antara nama Ka'bah adalah Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram. Allah menyebutkan di awal surat apa ya kawan? Mas, surat apa? Al-Masjidil Haram. Al-Isra. Taib, mahul ayat. Ayatnya mas. Taib, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyunriyahu min ayatina. Taib, huna masjidil haram. Yang ketiga di antara nama Ka'bah adalah al-balad. Al-balad. Allah firmankan, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal wa walidin wa ma walad. Maka di sini la uqsimu bihadzal balad, yang dimaksud al-balad adalah Ka'bah. Yang berikutnya di antara nama Ka'bah adalah Al-Balad Al-Amin. Al-Baladu Al-Aminu. Allah firmankan apa ya ikhwan? Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil al-amin. Wa al-balad al-amin wa huwa Ka'bah. Allah bersumpah dengan 3 hal. Wattini wa zaitun. Wattini wa zaitun, buah tin dan buah zaitun. Di sini buah tin dan buah zaitun terkait dengan kenabian siapa? Wattini wa zaitun. Wattini wa zaitun itu terkait dengan kenabian Nabiullah Isa. Allah bersumpah dengan buah tin, Allah bersumpah dengan buah zaitun.
Buah tin ma'ruf. Di belakang sini ada ya kan buah tin? Ada nggak buah tin? Pohon? Ada, mojud. Jadi kalau dia mulai besar bentuknya seperti bawang bombay, ataukah seperti bawang putih yang agak besar. Warnanya kalau matang agak seperti warna terong, biru-biruan, ungu, agak merah dikit, manis rasanya. Maka dikatakan jika ada buah yang turun dari surga ke dunia, maka buah tin adalah buahnya. Jika ada apa ya kawan, buah yang ada di surga kok turun ke muka bumi, maka buah tersebut adalah buah tin. Kenapa? Rasanya manis. Kulitnya bisa dimakan, dagingnya dalamnya bisa dimakan, bijinya bisa dimakan. Ya enggak? Watini wa zaitun. Apa zaitun? Dia buah zaitun itu seperti jamblang ya kawan. Duet. Tahu duet? Zaitun itu bentuknya seperti melinjo. Nah, besarnya seperti melinjo itu. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya kuning. Dan yang dimakan adalah luarnya. Dalamnya tidak bisa dikonsumsi. Allah firmankan, zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar. Jadi pohon zaitun yang paling bagus la syarqiyah wala gharbiyah. Ini buah zaitun la syarqiyah wala gharbiyah. Maksudnya dia berada di tempat yang tinggi. Jika di sore hari kena sinar, di pagi hari kena sinar. Sehingga bagaimanakah hasil minyak zaitun? Yakadu zaituha yudhi'u. Minyaknya itu hampir saja menyala. Saking beningnya, walau lam tamsas sunar, sekalipun tidak disundut oleh api. Dan dari situlah muncul seorang nabi. Buah zaitun dan buah tin banyak terdapat di suatu daerah yang namanya Asir. Wilayahnya bernama Nasirah, negerinya bernama Palestina. Makanya dari situlah Nabi Allah Isa muncul dari suatu tempat yang namanya Nasirah. Makanya umat Kristiani mendapatkan gelar apa? Nasara. Ya, orang-orang Kristen kadang menyebut Nazaret, ya nggak Ikhwan? Wa Turisinin, demi gunung Tursina. Disitulah Allah angkat seorang nabi yang bernama Nabi Allah Musa. Wa hadzal baladil amin, Allah bersumpah demi negeri yang penuh dengan kedamaian. Yang dimaksud apa? Makkah. Dan dari situlah muncul siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nama Makkah adalah Al-Bait. Allah menyebutkan falya'budu rabb hadza al-bait. Al-Bait adalah Ka'bah. Di antara nama Makkah adalah Ummul Qura. Ummu al-Qura itu dirabihi Ummul Qura. Ya kawan, waman haulaha. Faqala Umar inna fihim aliman wa amara rajulan fanadahum. Nasbala tidak Pak? Dengar adzan? Fadhal wahid yu'adzin. Maka Umar berkata, sungguh di antara mereka ada seorang alim.
fanadahum ayul qur'ani a'dham wa amara rajulan fanadahum. Maka sesudah itu Umar pun menyuruh seseorang untuk kembali menanyakan kelompok yang ada di antara mereka Abdullah ini. Ayul qur'ani a'dham, kira-kira apa yang paling agung yang terdapat di dalam Al-Qur'an? Fajabahu Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud memberikan pernyataan bahwasanya kandungan Al-Quran yang paling agung adalah pada firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Qala nadihim ayul qur'ani ahkam. Panggilkan, coba mintakan penjelasan. Apakah yang terdapat di dalam Al-Quran itu yang paling ahkam, yang paling jelas itu apa? Faqala Abdullah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Faqala Umar, nadihim ayul qur'ani ajma. Coba tanyakan kepada mereka, terdapat di dalam Al-Quran yang paling mencakupi semua masalah, ayat apakah itu? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faqala Umar, nadihim ayul qur'ani akhwaf. Tanyakan kepada kaum tersebut, terdapat di dalam Al-Quran ayat apakah yang paling seseorang bisa takut kepada Allah? Faqala Abdullah, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab, may yu'mal su'an may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Faqala Umar, nadihim ayul qur'ani arja. Coba tanyakan, terdapat di dalam Al-Quran yang paling seseorang itu bisa berharap kepada Allah, itu ayat apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafuru ar-rahim. Faqala Umar, nadihim afikum Abdullah bin Mas'ud. Maka Umar berkata, coba tanyakan, apakah di antara kalian ada seorang yang bernama Abdullah bin Mas'ud? Qalu Allahumma na'am. Iya. Oh, Masya Allah. Jadi disinilah Abdullah bin Mas'ud sangat memahami Al-Quran dengan sempurna. Dikatakan, walam yakun Abdullah bin Mas'ud qari'an aliman abidan zahidan fahasb, wa innama kana ma'dzalika qawiyan haziman mujahidan miqdaman idza jadda al-jidd. Abdullah bin Mas'ud seorang laki-laki yang tidak hanya sekedar orang yang pintar baca Al-Quran. Oh tidak hanya orang yang pintar baca Al-Quran. Perhatikan ini mas, penting, perhatikan. Abdullah bin Mas'ud bukanlah orang yang sekedar pintar membaca Al-Quran. Aliman, tidak hanya orang yang pintar, bukan hanya orang yang top dalam bacaan Al-Quran, bukan hanya orang yang alim. Abidan, juga bukan orang yang sekedar ahli ibadah. Zahidan, bahkan tidak hanya orang yang zuhud. Wa innama fahasab wa innama kana madzalika qawiyan haziman mujahidan miqdaman idza jadda al-jiddu. Akan tapi Abdullah Mas'ud adalah seorang yang qawi, orangnya kuat, haziman, pendiriannya kuat, mujahidan, seorang yang mujahid, miqdaman. Miqdam itu orang yang maju menghadapi masalah.
Kapan? Idza jadda al-jiddat. Kalau masalah tersebut mesti harus dihadapi sekalipun berat. Fahasbuhu annahu awwala muslimin ala dhahril ardi jahara bil Qur'ani ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud merupakan seorang muslim yang pertama kali, dikatakan Abdullah ibn Mas'ud merupakan sahabat Nabi yang pertama kali mengeraskan bacaan Al-Quran sesudah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi orang yang pertama menjaharkan Al-Quran, orang yang pertama mengeraskan bacaan Al-Quran di depan orang-orang Quraisy sesudah Rasul siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Dikatakan faqad ijtama yauman ashabu Rasulillah fi Makkah wa kanu qillatan mustad'afina faqalu wallah ma sami'at Quraisyun hadzal Qur'an yujharu laha bihi qattu faman rajulun yasma'uhum iyyah faqala Abdullah bin Mas'ud ana usmi'uhum iyyah faqalu inna nakhshahum 'alaika innama nuridu rajulan lahu 'ashirah tahmihi wa tamna'uhu minhum idza araduhu bi syarrin faqala da'uni fa innallaha sayamna'uni wa yahmini. Suatu saat berkumpul sahabat Nabi di Mekah dan waktu itu mereka jumlahnya sedikit sekaligus mereka adalah kaum yang lemah. Maka di antara sahabat ini berkata, wallah ma sami'at Quraisyun hadzal Qur'an. Demi Allah, orang Quraisy itu tidak pernah mendengar bacaan Al-Quran dikeraskan sama sekali. Faman rajulun yusmi'uhum iya. Maka di antara sahabat ini mereka berkata, siapa kira-kira yang berani? Kira-kira siapa yang berani memperdengarkan Al-Quran untuk orang-orang Quraisy? Faqala Abdullah bin Mas'ud ana usmi'uhum iya. Keberanian ya. Ana usmi'uhum iya. Aku akan baca Al-Quran dengan keras sehingga orang-orang Quraisy mendengar. Faqalu inna nakhshahum 'alaik. Maka sahabat Nabi mereka berkata, oh, jangan engkau, jangan. Nakhshahum 'alaik, kami mengkhawatirkan engkau. Innama nuridu rajulan lahu 'ashirah. Yang kami harapkan adalah seorang laki-laki yang memiliki keluarga besar. Kenapa, Mas? Kenapa? Tahmihi wa tamna'uhu minhum idza araduhu bisyarrin. Karena jika yang membaca Al-Quran ini kau memiliki kabilah yang besar, keluarga yang besar, niscaya kabilahnya, keluarganya akan melindunginya, akan menaunginya. Kapan? Jika orang-orang Quraisy ini ingin melakukan keburukan. Faqala, maka di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dauni fa innallaha sayamna'uni wa yahmini. Biarin aku baca Al-Quran karena Allah akan menjagaku dan Allah Subhanahu wa taala akan melindungiku. Tsumma ghada ilal masjid hatta atama qauma Ibrahim. Dalam masa sudah itu tsumma ghada ilal masjid. Abdullah bin Mas'ud ghada, berangkat menuju ke Masjid Makkah. Hatta atama qaum Ibrahim. Ini kok Ka'bah, Wan. Ini kok Ka'bah. Maka makam Ibrahim di sini. Ini Hajar Aswad sebagian sini. Ini Hajar Aswad. Ini pintu Ka'bah sini. Ini posisi. Namanya makam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Caranya nggak jauh. Caranya tidak jauh. Hatta ata maqam Ibrahim fid duha.
Waktu itu Abdullah bin Mas'ud datang ke makam Ibrahim dalam keadaan waktu duha. Wa Quraisyun julusun haulal Ka'bah. Sementara orang-orang Quraisy maka mereka duduk-duduk di tepi Ka'bah. Wa Quraisyun julusun haulal Ka'bah. Ini di sini. Di sini. Fa waqafa indal maqam wa qara'a. Maka Abdullah Mas'ud berdiri indal maqam. Nah, di samping maqam Ibrahim. Wa qara'a, kemudian baca ayat. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Rafi'an biha sautahu, sambil mengeraskan dan meninggikan, meneriakkan, melantangkan suaranya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wa madza yaqra'uha. Dan Abdullah bin Mas'ud terus membacanya. Asy-syamsu wal qamaru bi husban wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa rafa'aha wa wada'a al mizan alla tatghu fil mizan wa qimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Terus dia baca terus. Fata'ammalathu Quraisy wa qalat madza qala ibn ummi abdin. Orang Quraisy mencermati yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Madza qala ibn ummi abdin. Apa yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud ini? Tabban lahu, celakalah dia. Innahu yatlu ba'da ma jabi Muhammad. Sungguh dia telah membaca beberapa ayat yang datang, yang diwahyukan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qamu ilaihi. Wa qamu ilaihi. Ini orang-orang Quraisy yang berada di sekitar Ka'bah, qamu ilaihi, bergegas mendatangi siapa? Abdullah bin Mas'ud. Wa ja'alu yadribuna wajhahu. Abdullah bin Mas'ud dipukuli apa ya kawan? Mukanya. Pukul. Wa huwa yaqra'u, padahal dia dalam keadaan baca Al-Qur'an. Hatta balagha minha ma sya'allah an yablugha. Masyaallah. Dia dipukuli dan dipukuli. Tsumman sarafa ila ashabihi wa damu yasilu minhu. Dia baca Al-Qur'an dipukuli sampai babak belur. Kemudian tsumman sarafa ila ashabihi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pergi meninggalkan orang-orang Quraisy. Dia menjumpai sahabat-sahabat Nabi. Wadamu yasilu minhu, sementara darah mengucur dari wajahnya. Faqalu lahu hadzal ladzi khashina 'alaika. Apa kata sahabat Nabi? Inilah yang kami khawatirkan atas engkau. Faqala wallah ma kana a'da'ullah ahwana fi 'aini minhumul an wa in syi'tum law ghadiyanahum bimithliha ghaddan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Demi Allah, musuh-musuh Allah itu lebih rendah dibanding apa ikhwan? Sungguh musuh-musuh Allah itu jauh lebih mudah, jauh lebih ringan dibanding apa yang aku dapati sekarang ini. Wa in syi'tum lawadiyannahum, sekiranya kalian menghendaki, niscaya aku akan berangkat lagi besok menemui mereka. Bimithliha ghadan, aku akan temui mereka orang-orang Quraisy dan aku akan membaca ayat Al-Qur'an lagi. La hasbuk laqad asma'tahum ma yakrahun. Cukup. Tidak usah diulangi. Sungguh orang-orang Quraisy sangat membenci apa yang telah engkau baca. Subhanallah. Maka di sini Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi yang pertama kali menjaharkan Al-Qur'an. Di depan siapa ya kawan? Orang-orang Quraisy sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Abdullah bin Mas'ud hidup sampai di zaman Utsman ibn Affan. Tatkala beliau hendak wafat, maka Utsman mendatanginya. Mata shtaki. Abdullah bin Mas'ud sakit keras. Utsman bin Affan berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mata shtaki. Apa yang engkau khawatirkan? Beliau mengatakan, dzunubi. Masya Allah. Sekelas Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku khawatir dosa-dosaku. Fama tashtahi rahmata rabbi. Kalau begitu apa yang engkau harapkan? Rahmata rabbi, rahmat Tuhanku. Ala amuru laka bi'ata'ika alladhi imtana'at an akhdhihi mundu sinin. Wahai Abdullah, maukah aku berikan untuk engkau pemberian dari pemerintah, pemberian dari Utsman bin Affan yang selama ini engkau tidak pernah mengambilnya. Faqala la hajatali bihi. Aku tidak membutuhkan itu. Yakunu li banatika mim ba'dik. Harta-harta yang ini yang semestinya kau terima tidak apa-apa. Nanti bisa digunakan untuk putri-putrimu. Atakhsha ala banatil faqr. Masya Allah. Perhatikan ya ikhwan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Atakhsha ala banatil faqr. Atakhsha ala banatil faqra. Apakah engkau mengkhawatirkan putri-putriku akan menjadi wanita-wanita yang miskin? Ini amartuhuna ayaqra'a kula lailatin surata al-waqi'ah. Aku telah memerintahkan mereka tiap malam untuk membaca surat al-waqi'ah. Wa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a al-waqi'ata kula lailatin lam tusibhu faqah abadan. Aku pendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah tiap malam, maka tidak akan disentuh kemiskinan. Walama aqbalal lail lahiq Abdullah bin Mas'ud bi rafiqil a'la wa lisanuhu ratbun bi dzikrillah nadiyun bi ayatihi al-bayyinat. Dan tidak lama sesudah itu di malam harinya Abdullah bin Mas'ud pun beliau meninggal, lisannya dalam keadaan zikir kepada Allah dan dia membaca ayat-ayat suci. Subhanallah. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Naktaf bi hadzal qadar, insyaallah fil liqa'il ati nataqra wa natahaddath fi ma yata'allaq bi sahabiyyin jalil wa huwa Salman Al-Farisi. Insyaallah dia akan di pertemuan yang akan datang kita akan bahas apa ya kawan? Kisah sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.